Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, pemirsa sudah masuk cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Lonjakan kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Antrean panjang kendaraan pun terjadi di gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa Niti. Sudah terlihat antrian ya? Ya, ini antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini memang terpantau di sekitar gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama pada Kamis malam dari arah Jakarta yang menuju ke arah Palimanan. Jadi pada H-5 lebaran, 6 lebaran kemarin ya. Kendaraan pemudik yang akan pulang kampung ini mulai mengalami lonjakan di GT yang dibuka menuju arah Cirebon dipadati oleh kendaraan pemudik. Peningkatan volume kendaraan lantaran banyak pemudik yang melakukan perjalanan pada malam hari dan sudah masuk dalam masa cuti bersama. Untuk mengantisipasi antrian lebih panjang atau penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama, Jasa Marga membuka gardu transaksi lebih banyak ke arah yang ke Palimanan. Diprediksi arus kendaraan akan terus meningkat hingga H-4 lebaran mendatang. Wow, luar biasa ya. Sudah libur anak sekolah, sudah masuk cuti bersama. Nah, nampaknya THR, THR. Tidak ada alasan untuk berlama-lama gitu ya, nggak ke kampung halaman kayaknya. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Putri Sofia di gerbang tol Cikatama dan Farah Manhila di gerbang tol Kali Kangkung. Kita akan pantau terlebih dahulu dari Putri Sofia di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Putri, bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Silakan. Selamat pagi Sira, Ratih dan juga pemirsa. Pantauan kami langsung dari gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini benar terjadi kepadatan tepatnya di gardu tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Dan untuk kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini memang sudah disampaikan oleh PT Jasa Marga sendiri dikarenakan memang menjelang Lebaran 1445 Hijriah ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni sekitar 69,68% dibandingkan hari biasanya. Yakni diartikan sebagai memang terdapat sekitar 43.000 hingga 48.000 kendaraan lebih yang melintas dari Jakarta menuju ke Palimanan melalui gerbang tol Cikatama. Selain itu memang ada jam-jam tertentu nih yang menjadi waktu favorit untuk bagi para pemudik bertolak dari Jakarta ke tujuannya masing-masing, yakni pada malam hari sekitar pukul 1 hingga pukul 4 dini hari. Selain itu, Sira, Rati, dan juga pemirsa, untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga bus antar kota dan juga antar provinsi yang bertolak dari Jakarta melewati Cikatama untuk menuju ke wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Selain itu memang kepadatan ini terjadi di area gardu tol baik dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke arah sebaliknya. Maka dari itu memang PT Jasa Marga sendiri memberlakukan gardu tol tambahan untuk wilayah menuju ke Palimanan. Selain itu memang per hari ini, hari Jumat tanggal 5 April 2024 akan berlaku beberapa rekayasa lalu lintas sebagai upaya untuk mengurai kepadatan maupun kemacetan yang akan diantisipasi menjelang puncak arus mudik Lebaran yang nantinya diprediksi akan ada pada hari Sabtu 6 April 2024. Yang pertama memang ada rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang nantinya akan berlaku pada hari ini tepatnya di Tol Japek kilometer 36 hingga Tol Cipali kilometer 72. Selain kontraflow juga ada rekayasa lalu lintas berupa pembatasan angkutan operasional Sumbu 3. Nantinya ini akan berlaku pada hari ini juga, tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Maka memang kami sempat melihat terdapat kepadatan dari kendaraan-kendaraan berat yang dari arah Palimanan maupun ke arah Jakarta untuk menghindari pembatasan angkutan operasional berat ini pada pukul 9 nanti. Selain itu, Sira dan juga pemirsa, ini terdapat rekayasa lalu lintas terakhir ini adalah rekayasa lalu lintas berupa one way. Yang mana one way ini akan berlaku pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk sistem one way sendiri ini akan berlaku pada kilometer 36 Cipali hingga kilometer 414 Tol Kali Kangkung.
Selain rekayasa lalu lintas, juga hari ini merupakan hari terakhir penerapan diskon tarif tol sebesar 20% bagi semua golongan kendaraan yang nantinya akan melewati gerbang tol Cikatama. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat dan juga pemirsa yang nantinya akan melakukan mudik pada hari ini untuk selalu memastikan bahwa saldo e-tol Anda cukup dengan saldo minimal Rp500.000 untuk melewati gerbang tol Cikatama untuk ketujuannya masing-masing, baik ke wilayah Jawa Tengah maupun Cirebon. Selain itu pemirsa, kami mengimbau Anda untuk memperhatikan atau mewaspadai beberapa titik di wilayah tol Cipali, yakni di titik kilometer 152 dan juga di kilometer 188. Memang untuk kedua titik ini merupakan titik rawan kecelakaan dan patut diwaspadai dikarenakan salah satunya terjadi penyempitan jalur yang kerap terjadi ataupun kerap terjadi kecelakaan di dua titik tersebut di tol Cipali. Sementara Sira dan juga Ratih, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofia, informasi langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Terjadi peningkatan yang luar biasa signifikan ya, 69, sekian %. Dan bagaimana dengan pantauan di gerbang tol Kali Kangkung? Ada rekan kami Farah Manila. Farah, bagaimana dengan pantauan saat ini di sana? Ya, Ratih, Syera, dan juga pemirsa, pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung pada pagi hari ini juga sama ada peningkatan dibandingkan kemarin di jam yang sama. Jika hari ini pemirsa ini sudah mencapai 1.000 kendaraan per jamnya sejak pukul 5 pagi tadi, dan di exit tol ya pemirsa, sementara di entrance tol ini ada sekitar ratusan kendaraan yang masuk dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Sedangkan dibandingkan dengan kemarin, pemirsa, kemarin ini dari exit tol ini ada sebanyak 726, sementara yang masuk ke arah Jakarta ini sebanyak 398. Jadi memang dari setiap harinya ini selalu terjadi peningkatan volume kendaraan. Sementara pantauan kami di sepanjang jalan tol Semarang-Batang hari ini pemirsa, ini memang masih terlihat sejumlah truk sumbu 3 maupun sumbu 4 yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, meskipun telah ada larangan bahwa truk pengangkut barang sumbu 3 maupun sumbu 4 ini sudah dilarang melintas sejak hari ini pukul 00.00. Nah, sepertinya truk-truk ini pemirsa memang sudah masuk di area tol sejak dini hari dan ini masih terlihat tersisa, dan nanti siang kita akan pantau apakah masih ada truk-truk sumbu 3 dan juga sumbu 5. Sementara kendaraan yang melintas di sepanjang Semarang tol Kali Kangkung ini memang dominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara untuk bus antar kota dan antar provinsi, ini pantauan kami di pagi hari ini memang masih ada, namun tidak seramai kemarin malam, karena kemarin malam ini sangat banyak sekali kendaraan bus antar kota antar provinsi yang melintas. Dan pemirsa, terkait rencana pengalihan arus lalu lintas one way yang akan dilaksanakan sejak pukul 2 siang nanti, mulai dari tol Cikampek atau kilometer 72 hingga kilometer 414 di Kali Kangkung hari ini, pemirsa, sejumlah persiapan juga akan dilakukan. Informasi yang kami dapatkan, pemirsa, nanti para pemudik yang akan memasuki wilayah tol Kali Kangkung yang akan berangkat menuju Jawa Barat maupun Jakarta, jika pelaksanaan one way dilakukan, ini akan dialihkan melalui pintu tol Krapyak maupun Jatingaleh. Dan persiapan nanti rencananya akan mulai dilakukan seperti sterilisasi lokasi dan lain sebagainya. Ini akan dilakukan mulai pukul 8 pagi nanti. Dan pemirsa, ini adalah hari kedua operasi ketupat candi di wilayah Jawa Tengah, dan 12.500 personel petugas kepolisian juga telah disiagakan, dan juga 745 anggota TNI juga siap siaga di sepanjang wilayah Jawa Tengah. Dapat kami informasikan pemirsa, di wilayah Jawa Tengah sendiri ini sudah terdapat lebih dari 150 pos pengamanan terpadu, pos pelayanan, kemudian ada juga di titik-titik wisata. Dan Anda juga perlu mengantisipasi terjadinya kepadatan di sejumlah titik. Ada 182 titik yang disinyalir akan mengalami kepadatan karena akan ada pasar tumpah, kemudian seperti di rest area atau di tempat-tempat UMKM.
Nah, imbauan bagi Anda pemirsa yang akan melaksanakan perjalanan mudik ini untuk tetap menjaga kesehatan, terus juga memaksimalkan atau memastikan kondisi kendaraan Anda digunakan atau dalam kondisi yang cukup baik, dan untuk tidak hanya berfokus pada satu rest area besar saja, karena di wilayah Jawa Tengah sendiri ini pemirsa ada 12 rest area, baik itu di jalur A dan juga jalur B, dan masing-masing jalur ini sudah memiliki rest area tipe A dan juga tipe B. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tidak mengandalkan rest area tipe B saja, maksud kami tipe A saja, karena di rest area tipe B ini sudah ada tempat pengisian bahan bakar juga. Demikian informasi dari wilayah tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Faraman Hila, dan juga tadi ada Putri Sofia langsung dari gerbang tol Cikatama dan juga gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu. Kita nanti Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh